نبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Dan cerita Qatadah dan Dhahhak dan Muqatil rahimahumullah ta'ala. Datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata mereka itu bagi Nabi. Lalu mereka bilang sama Nabi, sifatkan olehmu bagi kami akan Tuhanmu. Coba ceritakan kepada kami seperti apa sifat Tuhanmu itu kepada kami. Jelaskan, ya, minta penjelasan seperti apa sifat Allah itu. Maka bahwasanya Allah Ta'ala turunkan kalamnya pada Taurat. Allah telah menurunkan kalamnya dalam kitab Taurat, kitab yang mereka pegang. Maka engkau khabarkan akan kami daripada apa sesuatu kejadiannya. Coba ceritakan sama kami, dari apa Allah itu diciptakan, dari apa kejadian Allah. Dan daripada apa jenis ia. Jadi jenis apa Allah itu terjadi. Adakah ia dari emas, tercipta dari emas, atau dari perak, atau daripada tembaga. Dan adakah ia makan, dan adakah ia minum. Dan siapa mempusakakan dunia ini? Dari siapa ia dapat pusaka dunia ini? Tuhan dapat warisan dari mana dunia ini? Siapa yang ngasih warisan sama Tuhan? Dan siapa yang mengambil pusaka akan Allah? Nanti yang bakal mempusakai harta milik Allah ini siapa? Ahli warisnya Allah siapa? Dipikirnya Tuhan kayak kita. Maka sabda Nabi, ini jawaban Nabi, bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan kami, bukan ia daripada sesuatu. Allah Tuhan kami itu tidak tercipta dari sesuatu. Justru karena bahwasanya ialah yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan kami tidak terjadi, tidak tercipta dari sesuatu. Justru Tuhan kamilah yang menciptakan sesuatu itu. Bagaimana mungkin ia berasal dari sesuatu yang diciptakannya? Tidak mungkin. Maka ketika itu turunlah surah. Ini asbabun nuzul nih. Turun surah Al-Ikhlas ini asbabun nuzulnya karena pertanyaan orang-orang Yahudi yang datang kepada Nabi ingin mendapatkan penjelasan dari Nabi seperti apa Tuhan yang kita sembah. Turun ayat ini. Qul, katakanlah ya Muhammad, huwallah, dia Allah itu ahadun esa. Allahus samad, Allah tempat meminta, Allah tempat segala hajat.
Dan makna somad yang dikosotkan pada segala hajat hambanya. Dituju. Seluruh hajat-hajat hamba itu tertuju hanya kepada Allah. Itu makna somad. Kalau hajat kita tujukan untuk selesainya kepada selain Allah, tidak selesai. Semua hajat itu terkosot, tertuju mutlak hanya kepada Allah. Diakui ataupun tidak diakui, dirasakan ataupun tidak dirasakan, hakikatnya kita semua itu berhajat kepada Allah. Nah, ini ayatnya sudah di atas. Ya Yuhannas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu fakir kepada Allah. Kamu itu butuh Allah. Kamu itu berhajat kepada Allah. Untuk kita menjadi ada, dari asal kita tiada. Butuh gak kita kepada yang menciptakan diri kita? Butuh. Berhajat gak kita kepada yang menciptakan diri kita? Ya berhajat. Siapa memang yang menciptakan kita? Ya Allah. Kalau begitu kita berhajat kepada Allah untuk adanya kita. Nah, setelah kita ada, untuk tetap kita imdad, berkekalan adanya, berkelanggengan terus ada, itu pun butuh kepada Allah. Kita hidup butuh makan, Allah kita kasih makan. Kita hidup butuh udara, Allah jadikan udara buat kita. Kita hidup butuh minum, dibikin Tuhan air sehingga kita bisa minum. Semua fasilitas untuk kita bisa bertahan hidup, Allah kasih sama kita. Makanya apa yang membuat kita merasa bahwa kita nggak butuh Allah? Udara yang kita hirup masih udaranya Allah, air yang kita minum masih air ciptaan Allah, bumi yang kita pijak masih buminya Allah, tubuh yang kita pakai ini juga masih tubuh anugerahnya Allah. Apa membuat kita nggak merasa bahwa kita nggak butuh Allah? Maka seorang hamba yang baik itu setiap detik-detik yang berjalan, dia selalu menggantungkan hatinya kepada Allah. Tak bisa aku bergerak kecuali dengan Allah. Tak bisa aku berkata kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa aku mendengar kecuali dengan izinnya. Tak bisa aku melihat kecuali dengan izinnya. Apa yang tidak karena izinnya? Nah. Padahal ini kan aktivitas hari-hari kita ya, setiap detik kan. Kita mendengarkan setiap detik ya. Setiap detik kita mendengar. Apa hakikat yang membuat kita bisa mendengar? Adakah selain Allah? Tidak ada. Nah, berarti kita butuh Allah. Senantiasa alat dawam was istimrar. Iya. Nah, setelah kita merasa bahwa kita begitu sangat berhajat membutuhkan Allah, lalu sepantasnya orang yang membutuhkan Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita senantiasa dibantu orang. Baik kali Bapak itu sama kita. Itu pun membuat kita itu merasa berhutang budi, sehingga kita berusaha untuk ya berperilaku sebaik mungkin lah. Jangan sembarangan awak cakap, nanti salah cakap tersinggung bapak tuh marah pula dia. Jangan sembarangan berperilaku, entah nggak sukanya dia dengan perilaku kita. Jangan kelakar yang berlebihan, mungkin tak sukanya bapak tuh. Semua dipertimbangkan. Intinya jangan kita membuat sesuatu yang membuat bapak tuh nggak suka sama kita. Tapi sebaliknya kita berpikir, apa yang bisa aku bikin yang membuat bapak tuh senang sama aku. Ke orang aja begitu loyalnya kita ketika kita merasa bahwa dia itu baik sama kita. Lalu kepada Allah, kenapa tidak seperti itu? Seharusnya kita lebih loyal ke Allah, lebih patuh kepada Allah, lebih menjaga Allah untuk tidak murka kepada kita daripada kepada manusia. Harusnya begitu. Nah, jadi kenapa manusia tidak merasakan itu? Karena dia tidak merasa ketergantungan sama Allah. Tapi kalau ketergantungan sama makhluk, dia terasa. Tergantungan sama makhluk. Misalnya apa? Baik kali bapak tuh. Nanti kalau aku macam-macam ya, pas aku butuh dia tak mau lagi nolong aku, kacau lah kalau aku. Nah, masih dipikirkan.
pikirkan, jangan sampai tersenggol hati bapak tuh, jangan sampai bikin dia marah, jangan sampai gitu-gitu. Ke Tuhan, biarin aja marah-marah, terserah Tuhan lah kalau marah-marah. Memang nggak begitu cakapnya, tapi kesan dari perbuatan dia yang tak peduli ketika saat melakukan sesuatu tindakan yang bikin Tuhan itu murka, itu kayaknya nggak pala dipertimbangkan dia. Kalau aku bikin gini kira-kira Tuhan marah nggak ya? Tapi kalau kepada orang yang baik sama kita, kalau aku bikin gini kira-kira marah nih, kayaknya marah tuh kalau marah-marah. Nggak jadi. Tapi kalau aku bikin gini marah nggak Allah? Nggak terpikir untuk merasakan gitu. Coba iya. Nggak terpikir. Kenapa kok bisa nggak terpikir? Nggak nampak kita baik Tuhan. Nggak terasa kita bahwa kita setiap detik-detik waktu yang berjalan kita tetap butuh kepada Allah. Nah, itulah Allahus Somad. Nah, Allah tempat dikosot pada segala hajat hambanya. Atas berkekalan dengan jalan berkelanjutan. Tidak cuman di detik itu aja kita butuh Allah, enggak, seterusnya kita butuh Allah. Kalau udah mati masih butuh Allah enggak? Oh, lebih butuh lah. Supaya jangan diazab nyawa di akhirat, di dalam alam kubur. Supaya ditolong Tuhan lah ku lancar ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Lebih butuh. Setelah dibangkitkan dari kubur, ketika dikubur di padang mahsyar, lebih lagi. Setelah selanjutnya kita meniti sirat, itu apa lagi? Penentuan finishing ke surga apa ke neraka. Intinya sampai kapanpun kita tetap butuh dengan Allah. Nah, inilah yang harus kita tanamkan. Jadi kalau ngaji tauhid itu ya pemahamannya begitu, keyakinannya seperti itu. Kemudian yang kita yakinkan itu sogianya itu menjadi rasa batin kita. Supaya kajian tauhid ini ada buah. Karena kajian tauhid ketika sudah i'tiqadnya sahih, i'tiqad yang sahih akan menimbulkan rasa batin yang sahih dalam etika kita kepada Allah, maka lahirlah adab-adab kita sama Tuhan. Ya, inilah sebenarnya puncak daripada tauhid itu, melahirkan adab kepada Allah. Nah, jadi makanya ketika orang melakukan kemaksiatan, ainal iman, di mana iman waktu itu? Apa tak beriman sama Tuhan? Beriman. Kenapa kok terbikin kau maksiat itu? Enggak malu kau sama Tuhan, tapi kau percaya Tuhan itu Maha melihat. Enggak malu kau sama Tuhan ketika saat melakukan dosa dilihat Allah. Berbisik-bisik kau menceritain orang. Hanya karena orang itu tak dengar, kau pun suruh kalilah membisik-bisikkan menceritakan aib orang. Emang orang tak dengar? Kalau orangnya tak dengar, kau berani. Tapi kalau orangnya dengar, tak berani kau. Begitu yang diceritainya muncul, cuk. Kawan cerita terus, karena dia nggak tahu, dia ngadep gini. Datangnya dari sana, awak tahu. Kacau nih. Alah, awak senggol-senggol dia. Nggak sadar juga, ceritanya juga. Kawan itu makin dekat, emang kacau ya Allah. Datang. Kau pun nggak bilang dari tadi, udah aku senggol dari tadi. Kau aja nggak paham-paham kau. Kan udah kasih semua. Ya mak, dengar dia lah itu tadi ya. Dengarlah, apalagi. Tengok muka dia tuh. Nengok awak masam aja. Kau pun udah aku senggol-senggol. Nggak tahu lah aku. Kok takut kalau orang tuh tahu? Memang kalau orang tuh nggak dengar, Allah nggak dengar. Didengar Allah tak takut. Didengar orang tuh takut. Dia marah karena cakap kita, kau takut. Allah marah karena cakap kita, kau nggak takut. Kalau dia marah, misalnya selama ini ngasih bantuan, paling-paling berhenti bantuannya. Kalau Allah yang marah, terus tak dikasih bantuan sama Allah, tak bisa bernapas dibikin Tuhan, megap-megap, gimana? Ada nggak takut? Lebih berkuasa dia membalas atau lebih berkuasa Tuhan membalas atas kesalahan yang kita lakukan? Pasti Allah lebih berkuasa untuk membalas kesalahan kita daripada dia membalas kesalahan kita, kan? Kenapa? Allah membalas takut kita, kalau dia membalas takut Allah.
Tersinggung dia, kita takut. Tersinggung Allah kalau bahasa manusianya. Marah maksudnya. Kok nggak takut? Nah ini. Itu kan lahir dari tauhid itu. Setelah kita renungkan, kita rasukkan ke dalam hati, sampai jadi halus ilmu tuh. Dari yang kasar masuk sampai jadi halus, sampai membuahkan sebuah perubahan di dalam hati kita. Barulah lahir etika akhlak kita kepada Allah. Nah inilah iman yang sahih akan melahirkan adab yang benar kepada Allah. Nah maka insya Allah perilaku kita benar, nggak berani. Nah macam gini, mau ditengok orang atau tak ditengok orang, nggak ada masalah sama kita. Mau dipuji orang atau nggak dipuji orang, kita nggak ada masalah. Pokoknya lurus. I'tiqad yang lurus akan melahirkan keikhlasan yang lurus. Sampai ke sana sebetulnya. Jadi ikhlas itu muncul dari pemahaman i'tiqad kita yang benar kepada Allah, yang itu menjadi rasa batin kita. Bukan sekedar kita mengimani, tapi yang kita imani itu dijadikan rasa batin. Rasa batin itulah yang melahirkan etika akhlak kita kepada Allah. Maunya sampai ke sana. Jadi jangan ngaji tauhid ini mentok di tauhid, jangan. Jadi tidak ada rasa dia. Jadi ngaji tauhid itu ada rasa. Apa rasanya? Ya tadi Pak, karena apa yang kita pelajari itu menjadi rasa batin kita. Nah, itu menjadi rasa batin. Salah satu contohnya itu tadi. Allahus Samad, Allah tempat meminta, Allah tempat qasad segala hajat. Nah, kalau memang betul segala hajat kita itu kita tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alas istimrar, terus menerus, alat dawam terus menerus. Kira-kira bertutup saluran napas, tak bisa bernapas, oksigen banyak. Saluran napas kita yang terhenti dibikin Tuhan. Mak, kalau aku mati, megap aku. Itu aja pun sebetulnya sudah cukup membuat kita nggak berani berbuat macam-macam sama Allah. Udah satu itu aja. Apalagi semua banyak kali tentang apa kita tunjukkan hajat kita itu kepada Allah. Namanya begitu. Cuman ya bisa kayak gitu. Jadi halus-halus sila kaji tauhidnya. Nah, jangan mentah. Kaji tauhidnya itu jangan mentok dalam keyakinan, tapi keyakinan tidak membuahkan perilaku. Sogenya apa yang kita yakini merubahkan perilaku. Coba gini. Selama ini kita sering lewat-lewat di tempat itu, tapi nggak ada perasaan apa-apa. Rasa takut, gemeter apa nggak ada. Setelah kita mendengar cerita dari seseorang yang kayaknya sumber beritanya itu kita bisa percaya. Cerita lah ini. Pas malam Jumat pula tuh, hujan pula. Bapak pulang lewat mana? Ya biasa pula situ. Nah, tapi hati-hati ya Pak kalau pulang situ. Nah Pak, aku udah tiap malamnya aku sering gitu. Ya belum, masih belum rezeki Bapak. Memang kenapa? Aku pas lewat situ Pak, hujan-hujan kayak gini juga lah. Kalau nggak salah entah malam Jumat atau malam apa itu. Tapi kayak hujan gini lah. Nampak aku di situ Pak, orang berjalan tidak berkepala. Aku aja jantungku mau copot aku. Berhenti di tengah jalan tuh dia gini. Bingung aku. Mau balik pun gemeter aku dah. Ya mudah-mudahan Bapak jangan dapat rezeki kayak aku lah. Kira-kira ada perubahan nggak tuh? Gitu ada nggak di dalam tuh? Ada ya. Selama ini awang nggak ada perasaan apa-apa, lewat aja. Pas pulang tuh, jangan-jangan tah naasku pula lama-lama. Kenapa berpengaruh ke dalam diri kita dengar cerita orang itu? Tentu karena ada kepercayaan kita terhadap apa yang dibilangnya. Walaupun percaya kita itu enggak 100%, cuma 0,5%. 0,5 itu berapa? Setengah persen. Di setengah persen itu pun berpengaruh di sini. Ada getarnya sedikit. Ada sedikit. Ya seukuran apa kepercayaan kita sama Bapak yang bercakap tuh, seukuran itulah gemeternya di dalam tuh data. Jadi kepercayaan yang cuma 0,5 itu bisa menggetarkan hati kita saat kita lewat.
Kenapa kita yakin, hakul yakin kepada Allah 100%? Karena keyakinan sama Tuhan tak boleh kurang dari 100 kan? Kenapa kok nggak jadi gemeter kita? Yakin kita dengan surga, dengan nerakanya Allah. Kalau bikin maksiat akan ditempatkan Allah neraka, azab neraka begini. Siapa yang bilang tuh? Allah. Di mana? Di Quran. Sampai gemeter nggak hati kita saat mau bikin kemaksiatan tuh? Bikin nggak ya? Iya Allah, neraka Allah. Sampai begitu nggak? Enggak, bikin aja. Siapa yang lidahnya bikin maksiat, nanti di hari kiamat terjulur, digunting. Nah, pas waktu menceritakan aib orang lain tuh, Bu, teringatnya sama yang dibilang itu, ceramah Ustadz tuh kayak gitu. Kira-kira diberhentikan cakap tuh. Tanggung Ustadz, tanggung. Belum lengkap dia. Berhenti tengah jalan kayaknya nggak seru ceritanya. Nah, tanggung, lantak terus. Ya Allah. Kalau dibilang apa nggak percaya dengan ayat Quran yang menceritakan itu, pasti jawabnya saya lah, mana pula saya, tak percaya kafir awak. Tapi kenapa kok percaya 100% tidak berpengaruh ke hati? Sama bapak tuh cuman percaya 0,5%, kok berpengaruh ke dalam hati? Kalau cerita-cerita gini, Ustadz, kalau neraka itu kan belum lagi nampak awak. Ini pun belum nampak awak, kan cerita bapak tuh itu. Bapak tuh yang nampak awak kan tidak. Kenapa? Kok bisa agak gemeter juga, walaupun cuma 0,5%. Sehingga jalan awak pun kucing lewat, itu mulu kayak macam copot jantung tuh. Padahal cuma kucing yang lewat. Dari jauh, kebetulan karena hujan kan, kena angin, daun pisang tuh kan gini-gini. Ayo apa itu kayak melambai. Padahal sebelum dengar cerita itu nggak ada perasaan apa-apa, lewat aja, nggak tertengok awak tuh lambai-lambai daun pisang. Kenapa ketika saat ada cerita bapak tuh awak waspada, semua dipertengoknya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini perlu dipertanyakan juga dalam hati kita nih. Kok gini ya kau ya? Sama Tuhan tidak pula membuat kau takut. Berita dari Allah tidak membuat hatimu gemetar. Sementara berita dari manusia yang belum pasti kebenarannya, entah bohongnya dia pun bisa. Kok sampai membuat kau jadi ketakutan begini? Sementara Allah yang menyatakannya, kenapa tidak menggetarkan hati? Jadi kalau bisalah gemetar hati kita saat mendengar ayat-ayat yang tentang itu, kira-kira masih berani lagi bikin dosa? Berani lagi bikin dosa? Mana berani? Kalau betul-betul gemetar hati kita dengan ayat yang menyangkut tentang azab itu. Makanya kita disuruh baca Quran itu tadabbur. Untuk melahirkan tadi itu, iman yang ada itu dengan tadabbur terasah dia. Karena keyakinan itu udah adanya, dasarnya udah ada di kita. Cuman karena kurang asah tadi, kurang diasah, makanya remang-remang gitu. Tak jelas terakhir akhirat itu. Walaupun sudah diyakini tapi tak jelas dia, remang-remang ini. Maka menghapuskan remang-remang itu dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak mentadabburkan Al-Qur'an? Supaya apa ditadabburkan? Supaya lebih menancapkan nilai iman di hati kita. Nah, itulah kira-kira. Nah, itu yang kurang kita, tadabburnya itu kurang. Dan makna somat itu yang dikosotkan pada segala hajat hambanya atas berkekalan, yakni kuasa ia menunaikan segala hajat hambanya. Kuasa Tuhan Allah menunaikan segala hajat hambanya. Seandainya pada malam itu berdoalah 1 miliar manusia, jumlahnya 1 miliar, meminta hal yang berbeda-beda sesuai dengan hajat yang berbeda-beda. Berarti kalau orangnya 1 miliar, hajatnya 1 miliar, beda-beda. Kira-kira sampai kepayahan Tuhankah untuk menyelesaikan hajat hamba yang 1 miliar? Kalau ibu biasa jualan lontong. Nah, tiba-tiba ada 10 orang wirid
10 orang wirid, menempahkanlah semua yang 10 tuh sama ibu. Kira-kira macam mana? Ibu tampung semua. Sementara ibu tak punya anak buah. Ibu tampung. Berapa? Ya sekitar 100 limpul lah. 100 limpul sana. Ibu anggota berapa? Ya 120. Yang ini 100. 10 kalau rata-rata 100 limpul kali 10 berapa itu? 2.500 kali 10 2.500 porsi. Apalah kira-kira itu? Mak, kalau ku terima semua mati togak aku. Mati tegak aku. Tak bisa aku bergerak. Cemana ngerjain segitu? Kecuali kalau aku biasa menerima tempahan anak buah aku pun banyak. Kalau ini mencari anak buah pun payah. Sampai segitulah. Bingung ya untuk menyelesaikan hajat yang 2.500 porsi. Bingung. Kita nggak biasa. Kira-kira kalau Tuhan bingung nggak? Banyak kali pun permintaan kalian beda-beda lagi. Cemana aku menyelesaikannya? Nggak ada sama Tuhan tuh. Nggak ada sulit sama Tuhan. Bahkan andai semua manusia yang diciptakan Allah nih menyampaikan semua hajatnya kepada Allah, sikit pun tak ada kesulitan buat Allah untuk menjadikan. Itulah as-somad. Itulah pengertian as-somad. Dan jikalau di dalam masa yang satu sekalipun untuk menunaikan, menjadikan segala hajat hambanya, kuasa Tuhan walaupun pada titik detik yang bersamaan, pada masa yang sama sekalipun, pada detik yang sama, dibikin Tuhan. Nggak payah Tuhan menyelesaikan semua hajat di waktu yang bersamaan. Kalau gantian udahlah, namanya gantian. Ibu aja jualan lontong 10 aja minta sama semuanya. Tanganku cuma 2 ya. Semua mau sama. Mana bisa? Gantian lah. Coba nih. Kan gantian ya. Selesai. Bapak apa lagi? Ini, apa lagi? 5 macam. 5 macam tuh 5 kali kerja lah tangan kita kan. Yang ini udah selesai bayar. Bapak apa lagi? Nih. Itu satu-satu. Allah tidak pakai satu-satu, sekaligus pada detik yang bersamaan dibikin Tuhan hajat yang berbeda. Kuasa nggak Tuhan menyelesaikannya? Kuasa, nggak payah sama Allah. Itulah makna as-somad itu. Lagi tiada rongga baginya. Allah tuh tak punya rongga. Karena dia tidak berongga, maka tiada ia makan, tiada ia minum. Kalau dia makan adalah rongga untuk masuknya makanan tuh. Karena Tuhan tak ada rongga, maka Tuhan tak butuh makan, tak butuh minum. Tuhan kami tak makan, tak minum. Karena tak ada rongga pada Tuhan kami itu. Dan tiada ia beranak. Karena tak berongga, taklah dia beranak. Bayangkan ibu beranak tak berongga, dari mana keluar? Paksa dironggai. Makanya yang ada rongga aja pun tak bisa keluar, paksa dibelah perutnya. Kan gitu ya. Nggak bisa keluar tanpa ada rongga. Kalau rongga yang terbiasa nggak muat untuk mengeluarkan bayi dari dalam tuh, dironggai besar-besar, kalau dibelah, dioperasi. Namun harus ada rongga tempat dia keluar. Tuhan kami itu tidak berongga, maka dia tidak beranak. Dari mana lahir anak tuh kalau dia tak punya rongga? Tuhan kami tak punya anak karena dia tak berongga. Kemudian artinya tiada keluar wujud sesuatu daripada zatnya yang maha tinggi. Tidak keluar sesuatu dari zat Allah yang maha tinggi. Kalau ada keluar sesuatu dari zat Allah, berarti beranaklah dia. Nggak ada keluar dari zat Allah sesuatu apapun. Dan tiada diperanakkan akan dia. Begitu juga Tuhan kami tidak diperanakkan. Maksud diperanakkan, tiada keluar zat Allah Ta'ala itu daripada zat sesuatu. Zat Allah
tidak keluar dari zat sesuatu. Nah, kalau dia diperanakkan berarti dia keluar dari zat sesuatu. Macam kita lah, kita kan diperanakkan, keluar kita dari zat sesuatu. Dari zat siapa kita keluar? Dari zat mak kita, keluarlah kita. Kenapa? Karena kita diperanakkan, maka kita keluar dari sesuatu. Allah tidak diperanakkan, maka ia tidak keluar dari zat sesuatu. Dan tiada sesuatu yang diperanakkan dia, melainkan lagi akan mati. Setiap yang dia terlahir, diberanakkan lahirnya, maka pasti mati. Tuhan kami tidak dia terlahir dari sesuatu, tidak diperanakkan, makanya dia tidak akan pernah mengalami mati. Yang mengalami mati itu kalau dia terlahir dari sesuatu. Tuhan kami tidak terlahir dari sesuatu, maka dia tak mati-mati. Dan tiada yang mati melainkan dipusakayakan dia. Nah, kalau mati berarti ada ahli warisnya. Karena Tuhan kami tak mati-mati, nggak ada ahli warisnya. Karena mendapatkan warisan itu nunggu yang punya mati. Maka jangan ditodong ayah. Ya, minta warisan. Warisan apa? Aku masih hidup. Bisa kok minta warisan, yang punya masih hidup. Mana ada cerita warisan selama yang punya masih hidup. Kebetulan ayahnya kaya, kebunnya masya Allah, kayak Tuan Takur. Rumah sewanya rumah apa, angkotnya banyak. Anak pula cuman satu-satunya, laki-laki pula. Kalau cerita warisan ngabisin ini, paling-paling yang dapat omaknya, istri ayahnya cuman 1/8-nya, sementara seluruhnya tak ada ahli waris lain. Ayah atau udah meninggal, ayah dari ayahnya udah meninggal duluan, nenek pula omak ayahnya udah meninggal, jadi tak ada ahli waris. Ahli warisnya cuman dia sama omaknya, istri ayahnya. Meninggallah ayahnya, omaknya, istri ayahnya itu dapat 1/8, sisanya 7/8 untuk dia lah semua. Enaknya lah si Polan tuh ya, bakal jadi orang kaya lah ini. Insyaallah enak kali lah kau bakal dapat warisan lah kau. Belum tentu, karena warisan ini tergantung siapa duluan. Yang duluan mati mewariskan hartanya kepada yang belakangan mati. Yang belakangan mati dapat warisan dari yang duluan mati. Apa ada jaminan pasti ayahnya duluan mati baru anak? Enggak kan? Kan bisa aja anaknya duluan, ayahnya belakangan. Kita udah bolak-balik bilang, jadi kaya lah kau nanti. Sekarang memang tak adalah projo kau. Tak adalah harta kau karena tak projo kau. Serba nodong sajalah kau sama ayah kau. Nodong sajalah kau sama ayahmu. Tapi nanti kaya raya lah kau begitu ayah kau mati. Iya betul, kalau duluan ayahnya. Kalau duluan dia terbalik. Sekiranya dia yang ada hartanya, justru dia mewariskan hartanya sama ayah. Ini banyak kasus di masyarakat ya. Kalau ayah meninggal, tahu aja itu anaknya pasti dapat. Tapi kalau anaknya meninggal ada lagi ayahnya, macam pura-pura nggak tahu itu menantu kalau ayah suaminya itu dapat. Kadang-kadang karena nggak ada respon apa-apa, dijolok dulu, disuruh orang menanyakan hal itu. Bu, ini mohon maaf lah ya, suami ibu kan meninggal baru-baru ini. Iya. Sementara harta yang tinggalkan suami kan lumayan banyak. Jadi mau apa? Mau apa? Enggak, teringatnya saja. Itu kan suami ibu kan masih ada ayahnya. Ini ngingatkan aja ini.
Jadi secara hukum Islam itu ayah dan omaknya masih dapat itu. Kata siapa? Ya kata Allah dan Rasulnya lah. Nah, nanti aku tengok-tengok dulu apa dalilnya. Iyalah katanya, tapi tidak juga dibagi. Sudah dijolok karena masih mentah, payah jatuhnya. Tapi kalau udah masak dia, kesenggol sedikit aja, tuh langsung jatuh. Nah, ini udah dijolok-jolok mentah dia. Maksudnya apa? Sama harta tuh sayang kali. Jadi hak orang lain pun tidak dikasihkan. Kalau udah itu ayah mertua kan udah tua, untuk apa dia dengan harta? Sementara cucu-cucu dia ini masih butuh biaya. Nah, udah itu tamak kali memang mertuaku itu deh. Masih basah lagi kuburan anaknya, sudah sibuk lagi menanya soal warisan. Tamak kali. Udah diikhlaskan aja kenapa? Ini anak-anak ini kan butuh biaya. Ya butuh biaya, tapi hak orang tak dikasih. Seelok-eloknya menantu, jangan lama-lama. Kalau warisan ini cepat diselesaikan, jangan nunggu berlarut-larut sampai yang berhak pun mati, nggak menikmati hak. Kenapa? Larut-larut terus. Sebaiknya lebih cepat lebih bagus karena menyangkut hak orang lain. Nggak ada itu cerita masih basah lagi kuburan. Macam mana nak kering disirami tiap hari? Musim hujan. Nggak apa-apalah. Memangnya rupanya bagi warisan tuh nunggu kering. Apa nunggu kering dulu? Kalau musim hujan, segera hujan aja tiap hari. Nggak kering-kering. Terakhir, ya belum lagi kering. Nggak jadi. Nak membahas warisan. Oke lah, malam pertama masih ada lagi orang baca-baca, masih dalam suasana duka, masih dalam suasana berkabung. Oke, 2, ketiga. Takziah itu 3 hari itu. Lebih dari 3 hari takziah makruh hukumnya. Jadi kita datangi, kalau udah lebih dari 3 hari, datanglah ke rumahnya. Tak usah lagi diungkit-ungkit kematian yang di rumah tuh. Teringatnya ya kak ya, waktu almarhum abang masih hidup. Jangan netes lagi balik air matanya. Terus lagi diingat-ingatkan dia. Karena dia sudah mulai udah mulai tertata hatinya. Udah mulai menerima keadaan. Udahlah, memang itu takdir Allah, ya udah. Datang awak ungkit-ungkit lagi. Teringatnya ya kak, waktu almarhum abang itu masih hidup, kan? Jangan lagi, jangan ungkit-ungkit lagi. Maka batas takziah tuh 3 hari. Selebihnya jangan. Nanti yang luka tuh terluka kembali. Jadi nggak usah ada kata-kata takziah, nggak usah ada sesuatu mengingatkan kepada almarhum, nggak usah. Cerita ke depan aja. Apa yang kira-kira bisa dibikin, begini. Jadi setelah malam ketiga bolehlah mulai dibuka. Kumpulkanlah mertua, laki perempuan. Kemudian ya perlu saksi, ipar-ipar saksinya. Karena mertua awak pun udah tua, diajak cakap pun kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Kalau kayak gini perlulah pendamping. Siapa pendampingnya? Seelok-elok pendamping tentu ipar-ipar lah, supaya tali silaturahimnya itu tetap nyambung. Jangan nanti meninggal pula suami, terputus pula anak-anak awak itu kemanaan dia. Jadi jangan sampai terputus. Anak awak ini ya cucu dari mertua, jangan sampai terputus. Maka himpunkan mereka, kumpulkan, bilang, oma, ayah, sebelumnya awak minta maaf. Malam inilah yang awak rasa cocok untuk kita bicarakan terkait dengan harta peninggalan anak ayah, anak oma. Sejujur-jujurnya ya, memang yang tahu pasti mana-mana harta anak ayah, awak lah, karena awak istrinya. Betul Bu? Siapa yang tahu? Orang tua si suami atau istri?
yang paling tahu harta suami yang mana-mana aja? Istri ya, Bu. Jujur Ibu dalam hal ini. Iya, istri. Ketika membeli tanah misalnya di Sungai Tuan sana, kira-kira laporan sama ayah sama mak, kami udah beli ini mak. Kadang-kadang tak sempat awak cerita. Ada lagi lebih parah lagi, takut cerita sama maknya. Kenapa? Mak banyak duit kalian yo. Jadi kalau beli-beli diem aja, supaya kalau awak ngasih sikit diem aja mak. Tapi coba kalau tahu beli di sini, beli di sini, beli di sini, banyak duit kalian, tapi ngasih omak kalian pelit. Takut dibilang pelit, nggak dibilang-bilang. Dah, ketika sudah meninggal, ceritakanlah itu semua. Ada tanah kami di Sungai Tuan sana, sekian hektar. Sawah itu ya adalah 5 hektar. Asal jangan mertua gini, diam-diam kalian rupanya ya. Sekarang jangan lagi lah. Kalau selama itu diam-diam ini dibukakan, udah syukurlah itu. Jangan lagi buat cakap yang macam-macam dalam hati. Berarti udah jujurlah menantuku ini bagus. Kalau diam-diam, mana tahu awak kan. Jangan lagi dalam pikiran kita yang jelek-jelek lagi. Nunggu mati lah baru cerita. Mati hidup tak cerita sama aku. Udah nggak usah, abaikan itu semua. Jangan lagi macam-macam. Ya Bu ya, kalau ibu lamanya jangan macam-macam nanti ibu udah. Menantu awak udah jujur kayak gitu, kita hargai dia. Kemudian ada emas dibeli abang nih. Kalau yang ini memang dibilangnya ini hadiah ulang tahun perkawinan kami yang ke, kalau perak berapa? 25, yang ke-25. Jadi dibelikannya lah aku hadiah ulang tahun perkawinan aku, dibelikanlah 20 gram sama aku. Tapi kalau yang ini kata dia ini untuk simpanan dek, mana tahu entah kita butuh-butuh mendadak, gampang jualnya. Adalah mak 50 gram 5A. Mak paten kali lah kalau menantu mau kayak gini. Ibu, dah duit di bank adalah tabungan kami sekitar adalah 900 juta adalah itu mae adalah ya. Kemudian ya selebihnya yang nampak ayah lah, mobil 2, rumah inilah ini memang abang lah semua mencari, awak kan nggak mencari. Inilah kita selesaikan secara hukum Islam ya. Ahli warisnya seperti yang sama kita tahu kan ya ayah lah, oma, awak lah sebagai istrinya. Selebihnya inilah cucu-cucu ayah nih. Cucu ayah kan ayah tahu 5, 3 laki 2 perempuan. Macam mana lah pembagiannya? Apakah kita bikin sendiri karena kita udah paham hukum, atau perlu misalnya kita tanya sama ustadz lagi? Kesepakatan kita lama-lama nih kayak mana? Paten kali kalau dapat menantu begini. Biasanya setan gentayangan itu loh Bu. Gentayangan setan tuh. Jangan dibilang yang itu, tak akan tahu itu. Duit tabungan kau itu yang kalian tadi, saya bilang mana tahu orang. Emas itu lagi, mana tahu 50 gram, banyak itu 50 gram. London pula itu lagi. Berapa Bu 1 gram emas London? 1 juta? 1 juta kali 50 juta. Udah jangan dibilang-bilang. Jangan dibilang-bilang. Tapi dia enggak terperdaya oleh setan. Dibilanginya semua sah. Jadi abang ipar, tolonglah abang catatkan nih yang ku bilang nih. Oh siap deh, catat sah. Jadi harta yang ditinggalkan almarhum ini. Jadi kalau dinominalkan lah, berapa lah kira-kira rumah nih laku? Kita agak-agak aja lah. Rumah ini sekian, mobil sekian. Ya udah, bagilah. Ayah dapat 1/6, omak dapat 1/6, sementara istri dapat 1/8. Udahlah dia 1/8, jujur kali dia. Coba kalau diam-diam, tentu kan bisa dapat lebih banyak dari 1/8. Sisanya untuk anak, laki dan perempuan, dengan catatan laki-laki 2 bahagian dari bagian perempuan. Nah, mikir. Ya Allah. Ada lagi kira-kira menantu kayak gini Bu?
Masih ada lah, terutama yang ngaji malam ini. Iya lah. Ini tidak, ya Allah. Sampai saya pernah mendengar, oh ala Ustadz, jangankan yang lain Ustadz, omak mertua, sama anaknya sendiri aja pun tak dikasih bagiannya Ustadz. Mak, ayah kan udah gak ada. Ini harta warisan ayah dibagilah ya. Aku masih hidup ya. Gak ada hak kalian tuh. Gak ada hak kalian situ. Nunggu aku mati dulu baru ada hak kalian. Tidak begitu cara baginya. Zolim itu omaknya sama anaknya. Antara ustadz anaknya menyewa-nyewa, ustadz kasihan, susah anaknya ustadz, mau minta haknya tidak dikasih-kasih, nunggu mati dulu omaknya. Oh enggak lah, kecuali kalau omaknya yang mencari itu harta omak, diminta warisan sama anak, ya nggak bisa, nunggu mati omak dulu. Tapi kalau itu pencarian si suami, tidak menunggu omaknya mati baru anak dapat. Bu, jelas ya Bu? Nah, tidak. Cuman kalau anak menuntut haknya boleh. Cuman kan harta warisan ayah kalian tidaknya banyak-banyak, rumahnya aja. Itulah maka dijual biar dibagi-bagi. Ya, kita jual, nggak usah takut kalian. Omak 1/8 lah bikin omak situ. Cuman yang mak ingin supaya kalian pahami, kalian tuh jangan menuntut saja pandainya hak kalian atas ayah kalian. Setelah rumah ini terjual, omak tak punya lagi tempat berteduh, kewajiban kalian membikin omak tuh tempat berteduh. Kalau kalian sanggup menyewakan rumah untuk mak, tak pala besar-besar pun tak mengapa. Kalau tidak, omak tinggal di rumah kalian menafkahi omak. Cuman siap kalian begitu? Jadi jangan ketakutan nanti. Jadi kalau dijual aku tinggal di mana? Terakhir nggak dibagi-bagi. Bagi, cuman bilang sama anak tuh. Kalau tidak kalian melaksanakan tanggung jawab kalian, cuman hak kalian dari ayah kalian aja. Durhaka kalian. Sekiranya ayah kalian bisa bangkit dari kuburan, bangkit nanti ayah kalian dari kuburan, disentapkan kalian satu-satu. Pasti dia tak rela dibiarkannya omak telantar. Sementara harta ayah kalian bagi-bagi, sementara omak kalian telantarkan. Omak ini istri setia ayah kalian yang macam-macam kalian. Wah, itu. Bangkit dia dari kuburan, disontak kalian satu-satu. Kalau bisa bangkit, nggak rela dia. Makanya jangan hak kalian saya kalian tahu, tapi kewajiban kalian terhadap omak kalian abaikan. Makanya kenapa istri kok cuma dapat 1/8? Banyakan bagian anak lagi dari istri. Kesannya macam mana itu? Kesannya kayak mana? Ada yang salah pada hukum Allah Ta'ala. Jangan. Seandainya semua kita menjalankan kewajiban, bukan sekedar tahu hak dan menuntut hak, tapi dia tahu haknya, tapi juga tahu kewajiban dan dijalankan kewajiban itu. Sebetulnya istri nggak perlu banyak, 1/8 itu udah cukup banyak. Kenapa? Karena dia cantik manis, duduk cantik manis. 1/8 itu mutlak punya dia. Kepingin jajan dia tinggal beli dari harta dia, tak pala minta sama anak. Adapun kebutuhan sehari-hari dia ditanggung anak. Makan ditanggung anak, sakit yang mengobatkan anak. Kan? Jadi kalaupun anak dikasih banyak daripada si omaknya status sebagai istri, ya masih wajar karena anak nanti pun ketika membiayai omaknya itu kan boleh jadi sebahagian terkurangi untuk emaknya juga. Cuman kenapa omak-omak sekarang ketakutan kalau anak minta bagi warisan dari harta ayahnya? Karena ditengok si omak-omak ini banyak anak-anak tak tahu kewajiban terhadap omaknya. Dia hanya tahu hak dari ayahnya. Padahal Islam itu sudah cantik hukumnya itu.
Tinggal kita yang menjalankannya. Kalau kita jalankan secara utuh hukum Islam tuh aman, seaman-aman. Tak ada protes lagi omak. Jangan dijual selama mak masih hidup. Kalau kalian jual juga durhaka kalian. Kalian telantarkan omak. Karena omaknya udah bisa memprediksi. Kalau sempat terjual ini, menangis dia datang ke rumah ustaz nangis. Cobalah ustaz, kayak mana lah ustaz? Anak aku nggak dijual. Kalau dijual orang tua lah, aku mau tinggal di mana? Ustaz bilang, loh kok tinggal di mana, Bu? Tapi anak ibu bilang 5. Kan ibu tinggal pilih mau di mana. Kalau Ustaz, aku tahu Ustaz kayak mana anak-anakku semua Ustaz. Bangsa tak ada tanggung jawab Ustaz. Masih hidup lagi ayahnya jadi tak peduli dia sama aku Ustaz, sama kami. Apalagi ayahnya sudah meninggal. Telantar aku. Bisa-bisa aku di panti jompo lah Ustaz. Itulah makanya aku masih ulur-ulur. Tak mau aku, tak rela aku kalau dijual rumahku. Jadi payah getirnya dulu merintis macam mana mau bikin rumah tuh, aku ikut pahit-pahitnya itu. Tiba-tiba orang tuh pula nak menikmati, habis itu dicampakkan orang tua aja aku, tak dipedulikan. Enggak mama. Anakku pelit-pelit, tidak menurun kami, padahal kami pemurah, tapi satu pun tak ada yang nurun kami. Pelit semua anak-anak, sama kami ya pelit semua orang. Aku udah tahu lah Ustaz kayak mana anakku. Ustaz tuh bingung cari solusinya. Dari satu sisi memang hak anaknya harus dijual. Tapi dari sisi yang lain si anak nih pula tak bertanggung jawab, dikhawatirkan. Paling-paling ya kumpul lah. Datang ke rumah. Kenapa saya cakap begini? Ya itulah terinspirasi saya. Membahas hukum nih terinspirasi dari pertanyaan. Ini kisah nyata. Datanglah ke rumah. Wah, emak sama anak. Emak sama anak. Jadi kalau itu dijual, aku tinggal di mana? Ya ibu, kalau itu dijual kan ibu nggak punya rumah lagi kan? Iya, ya memang harus dijual. Oh, gimana baginya? Mana mungkin disekat-sekat ini rumah satu. Ya caranya biar gampang dijual. Ya kalau dijual aku tinggal di mana? Loh kok tinggal di mana? Ya ibu kan punya anak, ya sama anak lah. Itulah masalahnya Ustaz. Anakku tak bisa kutumpangi. Menantu. Tak cocok rupanya sama menantunya. Ya emak pun macam mana lah. Dia nggak sejelek-jelek kali kayak emak bilang. Apa pula tak jelek. Asal aku datang merengut aja dia begini begitu. Jadi tak cocok. Maka kalau mertua tak cocok sama mertua perempuan, kalau tak cocok sama menantu perempuan, maka kacau ini. Jadi gini Ustaz, mau nggak apa-apa aku jual, tapi bikinnya aku rumah satu. Ya untuk mak semua lah kalau kayak gitu kata si anak. Jadi secara faraid berapa lah Ustaz? Ya saya bilang gini. Tapi Bapak janji, Bapak bertanggung jawab mencukupi sebatas yang mampu kebutuhan daripada Oma. Menafkahi Oma tinggal. Perkara soal kerasan nggak kerasan ya pandai-pandailah saling menjaga lah. Kayak menantu pun menjaga, mertua pun menjaga. Memang iya. Kalau udah tua-tua itu sensitif. Kalau tinggal sama menantu lebih cocok kadang-kadang mertua perempuan tuh tinggal ke menantu laki-laki. Iya, Bu? Dia nggak merasa menumpang di situ anakku yang perempuan. Kenapa? Karena kebanyakan mertua tuh kan di rumah selalu berhadapan sama menantu perempuan. Kalau laki itu kan pergi pagi, pulang sore, tak pala. Nah itu ditambah lagi biasanya jarang nggak cocok tuh kalau mertua perempuan sama menantu laki. Kadang-kadang menantu laki ini pun sayang kali sama mertuanya, apalagi dia pun sudah punya emak lagi udah meninggal kan. Bang, omak gini nih, ya udahlah, bikin aja lah. Jadi begini-begini bang emak kau udah pandai-pandai kau lah. Orang duit udah mau kasih semua nama kau pula. Pandai-pandai kau lah. Sekira-kira tidak mengganggu lah kebutuhan kita, udah bikin. Sonangkan omak kau tuh. Mumpung dia masih hidup, itu jalan surga itu sama kau tuh. Bikin lah, Oma.
dapat menantu kayak gini Bu, alangkah bahagianya Bu. Bu, cari menantu yang kayak gitu ya Bu. Adanya kira-kira di sini yang kayak gitu? Ada nggak? Kalau ada bilang sama saya, biar kita sambungkan ke ibu-ibu nih, mana tahu ada gadis, ada anak gadis ibu kan? Iya. Memang seelok-eloknya satu pengajian lah pula, jangan pengajian yang lain. Itu Pak Guru ya. Satu pengajian. Kok jadi agen pula saya? Jadi balik ke pembahasan kita. Iya. Berkaitan dengan warisan tadi itu, sekiranya lah anaknya meninggal, dia masih punya ibu. Terus sampai meninggal ibunya itu yang seharusnya warisannya dibagi, belum sempat dibagi lagi Ustaz. Sempat meninggal lagi lah ibunya. Jadi kan harusnya kan ada bagian dia yang terlampanya tadi itu kan. Sampai meninggal, kemudian begitu meninggal ibunya, terus bagian ibunya tadi itu kemana lah Ustaz? Ya. Kalau ibu tidak 1/8, 1/6. Ya. 1/6. Jadi sampai meninggal nggak dibagi-bagi itu. Jadi kalau sampai meninggal nggak dibagi-bagi, si menantu zolim itu. Zolim itu. Harusnya dengan kondisi tahulah dia emaknya udah seumuran seperti itu, cepat supaya dia bisa menikmati haknya. Kalau ibadat rumah anak jual. Kalau nggak mau jual rumah, kira-kira ditaksir berapa? Utang dia, mana tahu bisa dia berutang sama orang yang percaya. Kasihkan bagian ini mak ya, bagian mak atas warisan rumah yang dari almarhum anak emak. Yo, habis dinikmatinya. Tak apa mau dibeli-belinya, tak apa mau kepingin dia, biar itu hak dia. Segerakan, jangan ditunda-tunda. Ternyata ditunda-tunda sampai akhirnya meninggal, berdosa itu menantu. Dah. Yang kedua, karena itu memang hak omak mertua dia, walaupun dia sudah meninggal, tetap kasih. Belakangan udah meninggal baru dijual. Atau dijual tapi nggak laku-laku, bisa saja. Bukan kami menunda-nunda hak Ustaz. Itu sudah dipasangnya pelang Ustaz. Cuman ada yang mau rendah kali harganya Ustaz. Kutanya pun mak mertua tuh, macam mana mak kalau harganya sekian? Ipar-ipar ku tanya, kalau sekian janganlah dulu. Sayang kali lah kalau cuma sekian harganya. Ya udah, kemauan bersamanya, maka tak dikasih sampai akhirnya meninggal. Udah meninggal baru laku. Itu tetap dikasih bagian mertua tuh. Cuman ke siapa? Ke ahli waris mertua lah. Siapa ahli waris mertua? Ya anak-anaknya mertua, ya ipar-ipar dia lah. Ada abang iparnya, ada adik iparnya. Ke orang itulah yang 1/6 tuh ke orang tuh larinya. Tapi mesti dikeluarkan, nggak bisa cup pula. Ya kan waktu masih hidup iyalah, udah mati, udah nggak lagi lah. Ya udahlah balik ke asalnya pula punya kami lah. Oh nggak bisa, tetap dibagikan ke ahli waris dari almarhumah omak mertuanya. Siapa dia? Ya anak-anaknya lah. Ya kasihkan sama anak-anaknya. Begitulah caranya. Makanya kalau bisa secepatnya. Ini istilahnya ini kalau begini nanti munasakhot namanya. Dalam ilmu faraid disebut munasakhot. Orang yang berhak mendapatkan warisan sebelum dia mendapatkan tiba-tiba meninggal pula dia, jatuh ke ahli warisnya. Jadi munasakhot namanya. Kalau bisa jangan sampailah dengan kesengajaan ditunda-tunda. Untuk yang baik itu disegerakan karena menyangkut hak orang lain. Baik. Jadi katanya bermula Allah Ta'ala itu tiada mati, maka tiada seorang jua pun yang mengambil pusaka akan dia, dan tiada menyamai baginya oleh seseorang. Maka menyata ia dengan firman-Nya, maka menyebut ia dengan firman-Nya Allahus Shomad. Itu nanti insyaallah akan datang. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.